Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabil Ummi, alladhi wulida wa bu'itha bi Makkah, thumma hajara wa mata wa dufina bil Madinah, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala, wasta'inu bis sabri was salah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Shadaqallahul aliyyul azim. Senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang membuat kita bisa beraktivitas, menunaikan ibadah kepada Allah dan bekerja untuk kehidupan keluarga, itu karena ada kesehatan. Kesehatan ini kita bisa jaga karena kita dikaruniakan oleh Allah pikiran yang baik. Mudah-mudahan juga doa kita yang diijabah di dalamnya. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang dilahirkan di Makkah dan dilantik menjadi Nabi Rasul juga di Makkah. Kemudian hijrah, lalu wafat serta dimakamkan di kota Madinah. Ulama seringkali menegaskan ini, cara mendidik generasi dari awal. Kalimat-kalimat pertama ini yang disampaikan ke anak kita. Nabi dilahirkan dan dilantik di Makkah, kemudian hijrah lalu wafat dan dimakamkan di Madinah. Itu akan anak kita kembangkan. Mukadimah saya pemirsa sekalian. Pemirsa yang berbahagia, kehidupan manusia itu ibaratnya begini. Tidak ada batasan kemauannya, tapi sangat terbatas kemampuan mewujudkannya. Karena memang manusia itu khuliqal insanu dha'ifa, diciptakan oleh sang pencipta dha'ifa, memang lemah. Ini penting dijadikan dasar karena pagi ini kita mau mencoba bicara tentang sabar. Ya. Karena sabar ini walau sangat mafhum bagi kita, karena memang juga ulama variasi memberikan definisi, memberikan ta'rif. Nah, pada kesempatan pagi ini saya mau mencoba melihatnya pengertian sabar itu untuk kita kembangkan dari pengertian yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya. Beliau menegaskan begini bahwa apa ta'rif dari sabar itu? Ta'rifnya kalau Imam Al-Ghazali begini. Quwwatul ba'ithid dini fi muqabalati ba'isi syahwati. Kuatnya motivasi agama. Itu kuatnya motivasi yang bernuansa agama dalam diri seseorang untuk tidak dikalahkan oleh syahwat. Wah, luar biasa ini pengertiannya. Ternyata yang dimaksud sabar itu nanti kita lihat penjabarannya, bahwa sabar adalah melihat sesuatu fenomena apapun ya, itu harus selalu lebih mengedepankan quwwatil ba'ithid dini, motivasi agama menghadapinya. Sehingga kalau kita misalnya musibah, atau di dalam menjalankan perintah, atau meninggalkan larangan, cara memandangnya bukan hanya kesenangan. Harus dahulukan pandangan agama untuk tidak dikalahkan oleh pandangan hawa nafsu syahwat itu. Nah, ini pemirsa sekalian. Karena ini baru sabar. Jadi bukan sabar itu ya diam,
rela terus. Bukan juga sabar itu mengalah terus. Bukan. Kalau agama bilang ini bukan tempatnya untuk diam, bukan waktunya untuk dikalahkan, maka itu bukan sabar namanya. Ini hakikat maksud saya. Ya, sabar itu melahirkan sebuah pendirian. Kalau ini kaitannya dengan agama, bagaimana seharusnya menurut agama? Tegakkan menurut agama. Itu sabar. Jadi seringkali kita dianggap orang, baik itu si Anu, kenapa baik? Sabar dia itu. Ternyata yang dianggap itu karena selalu mengalah. Bukan. Ya kalah terus namanya itu. Kalah secara hakiki. Kalau dalam hal agama juga harusnya ada pandangan di situ. Kalah terus, diam terus. Sampaikan. Pemirsa sekalian. Nah, hakikat sabar seperti ini harus kita jabarkan lebih detail untuk menjadi bagian yang mewarnai kehidupan kita. Saya bacakan dulu ayatnya satu ya. Kaitannya dengan sabar ini. Wasta'inu bis sabri. Tolong, tuh kata firman Allah ini. Tolong hidupmu. Bis sabri, dua caranya. Bis sabri wassalah. Sabar dan salat. Cara menjalani hidup ini, itu pertama memang sabar. Sabar paling awal adalah sesuatu yang belum kita tahu, sabarlah dulu mempelajari. Orang hanya bisa melanjutkan ketaatan kepada Allah, misalnya tadi perintah salat. Modalnya dari mana? Ternyata Allah dulu, wasta'inu bis sabri. Duluan perintah sabar, baru salat. Apa maknanya? Orang tidak akan sabar mempelajari ilmunya salat, makna salat, bacaan salat yang menjadi penerangan dan inspirasi hidup kaum mukminin kalau dia tidak sabar. Di sini pemirsa sekalian, urgensi sabar ini karena ketaatan lain pun misalnya salat itu masih lebih duluan perintah sabar. Maknanya begitu mendalam. Anda tidak bisa salat kalau tidak sabar mempelajarinya dulu. Tapi kita lanjut setelah jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pagi ini kita mencoba memotivasi diri kita dengan mengangkat sabar, memang begitu. Kalau Allah mau memuliakan hambanya, itu dibekali dengan kesabaran. Saya bacakan satu hadis. Ini hadis Hasan, diriwayatkan oleh Al-Tirmidzi. Bunyinya begini, bahwa inna idhamal jazai ma'a idhamil balai. Wah, luar biasa. Harus tangguh menerima kesabaran. Bukan mencari-cari penyakit untuk baru sabar, bukan. Bahwa sesungguhnya balasan derajat yang tinggi karena tingginya cobaan. Itu. Berikutnya, wa innallaha idza ahabba qauman. Sesungguhnya Allah kalau mencintai sebuah kaum, ibtalahum, diujinya, dikasih bala. Wah, ini motivasi luar biasa ini, bahwa kalau sesungguhnya balasan yang tinggi apabila ujiannya tinggi. Betul juga. Kan makin tinggi yang mau didapat seseorang, ujiannya makin tinggi, pelajarannya makin tinggi. Dan ternyata kalau seseorang dicintai oleh Allah, diujinya dengan ujian yang besar juga. Pamar radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhat. Ini harus hati-hati di sini. Siapa yang ridha dengan ujian-ujian itu, maka Allah sesungguhnya sudah menyiapkan, tinggal dibuka saja sedikit pintunya.
Inna ma'al usri yusra. Di situ itu ridho Allah. Tapi sebaliknya, kalau kita berkata begini, kemarin ujian saya kan cuma terlambat. Proses promosi misalnya. Atau ujian lain. Maka, kalau kita tidak ridho, ini kenapa bertambah ini ujian? Sesungguhnya, kita sudah mengurangi kesempatan yang Allah siapkan lebih besar kepada kita. Di sini pemirsa sekalian, berdasarkan hadis Nabi ini, agar seseorang menyiapkan diri, misalnya ya, bahasa sederhananya gini, sebelum kita diuji, dikasih tahu dari sekolah, dari kampus bahwa akan ujian bulan sekian. Maka 1 bulan sebelumnya siapkan memang ujian apa ini. Kasih memang modali memang diri dengan kesiapan. Makin besar ujian, makin besar imbalannya. Dan itu sunnatullah saja itu. Agar kita, kan kita tujuannya mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, kalau kita tidak mau ridho dengan ujian Allah, apa yang kita mau lakukan? Mau melawan? Itu dia. Nah pemirsa sekalian, fenomena kita dewasa ini, begini. Kan banyak di antara kita yang mau curhat. Saya sudah minta doa kepada Allah, ya Allah kasihkan jalan keluar nih. Tapi rasanya belum cukup kalau tidak dibagi, tidak curhat kepada seseorang. Itu waktu belum sosmed ramai. Sekarang curhatnya di sosmed. Pertama, di sosmed itu tetap harus hati-hati karena dia jejak digital. Andai kata segera pulih yang kita adukan itu, kita sampaikan itu, jangan sampai dia sesuatu yang sangat privasi, rugi sendiri, kira-kira itu. Tapi kalau dapat ujian lalu disampaikan itu bentuknya tidak ridha, saya bacakan hadis seperti ini. Satu hari, ini hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa satu hari Nabi melewati seorang perempuan. Hadis ini langsung menggambarkan perempuan. Maknanya tanpa harus, ini menjadi peringatan. Bukan merendahkan perempuan, bukan. Memang yang biasa banyak tidak cepat move on-nya itu perempuan. Isyarat dari hadis ini bukan merendahkan ya. Untuk mengingatkan bahwa lebih berkualitas lah. Kira-kira itu. Menangis di sisi kuburan, maka Nabi bersabda kepada dia, Ittaqillaha wasbiri. Wahai ibu, bertakwalah kepada Allah dan sabarlah. Jadi, kalau era sekarang ya, misalnya ini perempuan. Bukan Nabi yang lewat. Ditaunya oleh toko, kalau di zaman itu digambarkan oleh Nabi ini, ditaunya oleh Nabi setelah banyak mengeluh kiri kanan. Mengeluh di sosmed. Sampai banyak orang yang tahu. Oh, meninggal suaminya. Karena ini konteksnya meninggal suaminya. Artinya orang ini diperingati oleh Nabi karena terlalu cepat mengeluh. Nah, termasuk di sosmed. Jangan ke media, jangan ke sosmed sebelum kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa ada yang boleh membantu lewat sosmed, ya itu hanya kiriman Al-Fatihah. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Yassaran Allah. Kira-kira itu. Tapi perempuan ini tadi agak tersinggung. Dia tidak ridho karena dia tidak tahu kalau ini Nabi. Adalah yang kasih tahu bahwa yang kasih tahu kau itu untuk bertakwalah dan lalu bersabar, itu Nabi. Di situ berubah, begitu keramahnya Nabi SAW. Maka dia meminta maaf kepada Nabi SAW. Mohon maaf ya Rasul, saya keliru. Tadi sangat tidak mampu menahan diri. Nah ini sini yang harus dicatat pemirsa sekalian. Apa jawaban Nabi setelah penyesalan ini perempuan, setelah marah-marah? Setelah kalau dibawa ke sekarang, sudah banyak ke medsos. Misalnya sudah sangat terungkap. Nabi tegaskan. Dan ini pengertian sabar. Innamas sabru 'inda sadamatil ula. Imbalan pahala dihitung sebagai sabar menerima ujian dari Allah pada saat baru ditimpa. Bukan setelah capek,
Bukan setelah di media media sosial kita itu, bukan. As-sabru inda sadmatil ula. Tapi tentu dalam hal ini yang mengumpat-ngumpat. Kalau sekedar bersedih, ya Allah kami kena musibah, bukan itu. Tapi jangan mengeluhnya, mengumpat-ngumpat, tidak adil ini alam ini. Yang kena musibah hanya saya. Ini yang dalam hal ini Nabi tegaskan, yang dimaksud sabar itu segeralah menerimanya dengan lapang dada dan optimis. Segera ucapkan di mulut, inna sesungguhnya saya, lillahi milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, hanya akan kembali kepada Allah. Insya Allah reda itu, asal dihayati. Kita lanjut setelah jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sabar ini kan sebenarnya sesuatu yang harus menjadi modal kaum muslimin. Karena keinginan-keinginannya itu seringkali justru menjadi cara Allah menyadarkan kita bahwa hasratmu itu terlalu tinggi. Sabarlah menjalani prosesnya sehingga kamu nikmat. Karena apa yang diberikan oleh Allah kepada kita itu yang sesuai, kira-kira itu. Nah, misalnya kalau kita mengeluh, apakah mengeluh di media itu misalnya tetap ada pahalanya? Berdasarkan hadis tadi, kalau sudah habis tenaganya, sudah capek mengeluh, apalagi kalau tidak sesuai fakta. Di media sosial kayaknya sabar sekali, tabah sekali. Tapi di rumah masih disemprot semua keluarga. Cara-cara hidup yang dia lakukan masih tidak. Makanya tadi as-sabru inda sadmatil ula. Begitu kena musibah, tenanglah dulu baru terima ke lapangan. Kalau mau dapat pahalanya. Kalau tidak begini, maka tidak dihitung sebagai bersabar, tidak ada pahalanya. Jalan keluar dia akan menyusul. Nah pemirsa sekalian, dalam kehidupan sosial kan biasa begini. Ada ndak batasannya itu sabar? Ada ndak? Ada. Batasannya begini yang saya mau ambil. Kalau sabar dalam ujian sehari-hari, itu kan syai'un, hal biasa. Kalau yang bikin, misalnya sesama ini teman, khilaf dia. Kalau menyebabkan dia akan berdosa, ada batasnya. Tahan dia untuk tidak menzalimi orang. Ada batasnya itu sabar. Ada. Jangan membiarkan seseorang karena menghina, karena dia berkuasa, hentikan. Nabi tegaskan, unsur akhaka zaliman. Itu tolong saudaramu. Kalau dia berbuat zalim, caranya menolongnya, hentikan. Tentu berjenjang. Zaliman, apalagi kalau yang mazluman. Yang kemudian, masih kaitannya, adakah batasnya ini sabar? Ada yang tidak boleh. Misal nih, ini saya bawa ke konteks juga. Kalau kezaliman itu ada, misalnya seseorang dianiaya keluarganya. Kalau sabar, tidak ada yang kasih berhenti itu. Tidak ada. Sabarkah dinilainya kalau kita diamkan, tidak melalui prosedur? Bukan sabar jadinya. Membiarkan namanya itu. Jadi bedakan ya. Diam dalam sebuah problem, kalau dia bernuansa kezaliman baik menuju kepada diri pribadi, apalagi kalau nuansa institusi, bukan sabar namanya mendiamkan itu. Ini kita tidak boleh salah dalam hal ini. Misal, istrinya dianiaya orang. Bukan sabar namanya kalau didiamkan. Bukan.
tahan sekuat tenaga untuk berhentinya di situ. Manfaatnya sabar sekarang saya ambilkan. Orang yang bisa bersabar ya, karena sabar kita itu mungkin juga peringatan dari Allah, karena kita pernah berbuat salah. Allah mau ampuni untuk sabar. Nah, ada hadisnya begini. Mayusibul muslimu min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adhan. Woi, banyak. Tidak ada yang menimpa kedukaan, hammin, malapetaka, ujianlah segala macam. Yang kita mengadunya hanya kepada Allah. Ya. Hanya kepada illa kaffarallahu biha min khatayahu. Kalau mengadunya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tutupi dosa-dosa itu. Hadis ini menegaskan, coba kalau kita ada musibah, jangan-jangan karena kita pernah khilaf, dosa yang mau diampuni oleh Allah, maka terima itu. Misalnya saya ambil contoh, kita tiba-tiba diperingatkan salah. Oh iya salah ya, kenapa? Buru-buru. Tulisannya kenapa salah? Misalnya di kantor, kenapa salah? Buru-buru, tidak fokus. Itu ibaratnya begitu. Allah mau perbaiki sehingga diperlihatkan kesalahan itu. Kalau marah, tidak senang hati, ini yang perlu. Bagaimana kita mengelola temperatur batin masing-masing apabila ada yang menimpa sakit gigi kah, keluarga kah yang ada problem, bertumpukah pada berbagai masalah yang beriringan waktunya. Kita kan seakan-akan bilang, ya Allah, satu-satu itu musibah kalau bisa. Supaya merasa ada kemampuan mengimbanginya. Tapi kalau Allah mau itu kita terima, sebenarnya Allah sedang memperingatkan, ada kelirumu itu. Makin marah, makin tambah itu kekuranganmu. Di sini pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena orang yang bisa bersabar menghadapi itu, ibaratnya ya, dia kena musibah, dia ada jeda. Dia tidak langsung ke orang, ke media, apalagi mengumpat-ngumpat, apalagi langsung menyalahkan. Dipikirkan dulu. Kita akan masuk kepada sebuah jalan keluar. Inna ma'al usri yusra. Kalau yang kita sabari itu ujian, maka pada ujian itu, kesulitan itu, dia bersama dengan kemudahan. Tidak, Allah tidak katakan ba'dal usri, tidak. Bahwa sesudah kesulitan ada kemudahan, bukan. Allah katakan kalau kau sabar dalam sebuah kesulitan, sesungguhnya dia bersama dengan kemudahan. Pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bagian akhir saya hanya mau kutipkan bahwa penerapan sabar ini bagi kaum muslimin itu pada 3 posisi. Pertama, dan ini kayaknya yang kita banyak elaborasi tadi, sabar terhadap musibah atau ujian Allah. Ada sabar 2 lagi, yakni sabar dalam menjalankan ketaatan, sudah saya contohkan pada saat sabar dulu baru salat. Kemudian juga sabar dalam meninggalkan larangan agama. Semua ini tidak bisa kita realisasikan sebagai perintah Allah kalau kita tidak sabar. Maka sabar meninggalkan larangan, sabar menunaikan perintah, sabar dalam menerima ujian, cobaan-cobaan Allah. Insya Allah bersama kesulitan itu ada kemudahan. Terbatas pemirsa sekalian, mudah-mudahan kemudahan dalam hidup ini sesuai keterbatasan manusia, Allah selalu mudahkan kita semuanya berdasarkan doa-doa kita. Sekian, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.